एक मिनट रुको, जरा क्या मतलब? नहीं है। देखो मैं उसका क्या करूंगी? क्या? Buka diperlihatkan seorang pekerja di sebuah toko kedatangan beberapa orang yang berniat untuk mengambil barang-barang dan uangnya. Tetapi di saat yang sama ada seorang gadis datang yang bernama Okju untuk membeli beberapa cemilan. Okju menyadari ada perampokan di toko itu, tapi Okju tidak ingin ikut campur dengan urusan mereka. Namun saat membayar, salah satu dari perampok itu malah menodongkan pisau ke leher Okju. Dan pada akhirnya terjadilah aksi baku hantam. इसके पैसे Scene berpindah di mana ada beberapa penampilan para penari balet di suatu studio. Salah satu anggota penarinya bernama Ballerina terlihat sedang banyak pikiran dan tidak fokus. Di saat perform, ia terjatuh karena kurangnya kefokusan. Kembali lagi ke Okju. Di malam harinya, ia terlihat susah tidur dan tiba-tiba ia mendapatkan panggilan dari teman lamanya, yang ternyata itu adalah Ballerina. Ballerina mengatakan ingin bertemu dan berbincang dengan Okju. Malam itu juga, Okju mengiyakan ajakan dari sahabat lamanya itu. Ia bergegas langsung pergi menaiki motornya, dan Okju mampir ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa minuman untuk bertemu dengan Ballerina. Tapi ketika Okju sampai di depan apartemen, sahabatnya itu tidak ada merespon sama sekali. Untungnya, Okju mengetahui kode akses untuk masuk ke dalam rumah Ballerina. Dan ketika Okju sudah ada di dalam, ia tidak melihat keberadaan sahabatnya itu. Hingga perhatian Okju teralihkan ketika melihat sebuah kotak di atas kasur. Okju membukanya dan di situ melihat sepatu balet milik Ballerina, beserta dengan surat yang ditulis oleh Ballerina. Isi dari surat itu meminta agar Okju membalaskan dendamnya kepada laki-laki yang bernama Choi. Ballerina juga menyertakan akun Instagram milik Choi. Setelah membaca isi surat dari Ballerina, Okju mulai mencari keberadaan Ballerina. Dan tak disangka, ternyata Ballerina sudah tewas di dalam kamar mandinya. Setelah beberapa hari kemudian, Okju mulai melancarkan aksi balas dendamnya kepada Choi atas kematian Ballerina. Mulai dari mencari akun Instagram milik Choi, dan di hari itu juga Okju langsung mengikuti pergerakan Choi. Hingga akhirnya Okju menemukan rumah Choi. Ia membobol pintu rumah Choi dengan menggunakan alat. Okju melihat isi dari rumah Choi. Di dalamnya terlihat gelap, tetapi sangat rapi. Hingga akhirnya Okju menemukan penyimpanan rahasia milik Choi dan membukanya. Betapa kagetnya Okju setelah melihat penyimpanan rahasia milik Choi itu. Ia melihat beberapa topeng dan alat praktek seksual. Okju membuka satu laci, dan di situ Okju menemukan beberapa flash disk dengan bertuliskan nama-nama wanita. Dan di situ juga Okju melihat flash disk yang bertuliskan nama Ballerina. Okju langsung saja mengambil flash disk itu dan melihat isinya. Ia dikejutkan ketika melihat isi dari flash disk itu. Ia melihat sahabatnya Ballerina sedang dilecehkan oleh Choi yang memakai topeng dengan posisi tak sadarkan diri. Dan setelah itu, Okju memutuskan untuk menyadap rumah Choi, agar nantinya Okju bisa mengetahui lebih jelas pembicaraan si Choi. Di hari berikutnya, Okju mendengar percakapan Choi dengan temannya.
Beberapa hari lagi, Choi akan pergi ke suatu tempat dan Okju mencatat semua itu. Setelah harinya tiba, Okju menyusun strategi untuk membalaskan dendamnya kepada Choi. Ia menyamar menjadi seorang wanita penghibur supaya lebih gampang untuk mendekati Choi. Strategi Okju tepat sasaran karena di saat Choi sedang clubbing, ia menghampiri Okju yang mencoba menggodanya. Tentu si Choi ini terlihat tertarik kepada Okju. Lalu setelah mengobrol di klub, akhirnya Okju dibawa oleh Choi ke sebuah hotel yang berada di desa. Di sini, Okju terlihat senang karena ia akan segera membalaskan dendamnya kepada si Choi. Dan ketika tiba di hotel itu, Choi memesan sebuah kamar suite untuknya dan Okju. Di sini, Okju menyadari bahwa orang-orang yang ada di hotel itu telah bersekongkol dengan Choi. Lalu, ketika di kamar, Choi mencoba mengajak ngobrol Okju, tetapi hanya merespon dengan senyuman saja. Choi pun memulai aksi bejatnya. Choi mencampur minuman Okju dengan sebuah obat bius. Choi memakai topeng dan menghampiri Okju yang sudah tergeletak tak sadarkan diri di atas kasur. Aksinya dimulai. Choi merekam kejadian itu dan mulai dari bagian atas hingga ke bagian bawah. Tapi tanpa disadari Choi, ternyata Okju tidak meminum minuman itu. Okju menyerang Choi dengan sebuah pisau, tetapi Choi bisa bertahan dengan serangan itu meskipun tangannya sudah berdarah. Dan di sini aksi baku hantam pun terjadi antara Okju dan Choi. Ketika Choi tersadar, ia sudah dikerumuni banyak anak buah bosnya. Choi diancam oleh bosnya agar segera membereskan semua kekacauan yang terjadi. Di sini diketahui kalau Choi adalah seorang penjual beberapa obat-obatan terlarang. Dan Choi juga berjualan film dewasa. Choi dikasih waktu 3 hari untuk membawa gadis itu dan menyelesaikan kekacauan tersebut. Scene berpindah kepada Okju yang sedang makan bersama seorang gadis SMA yang kita sebut saja namanya Lisa, yang menolongnya tadi saat di hotel. Di hari berikutnya, Okju membeli sebuah senjata untuk memulai aksi balas dendamnya kepada Choi karena telah membunuh balerina temannya. लोड कैसे चीज यहाँ है रास्ता छोड़ो Tapi ketika sampai di penginapan, Okju diserang oleh Choi dan temannya. Ia mencoba melawan, tapi usaha Okju gagal, dan ia melompat dari atas jendela. Ketika di markas bosnya, Choi mengaku bahwa ia telah membunuh Okju dan telah menguburkannya di pegunungan. Bosnya pun percaya. Tetapi ketika ia melihat Lisa, ia marah besar karena tak seharusnya seorang saksi pembunuhan dibiarkan hidup. Akhirnya, bosnya pun memerintahkan Choi untuk menghabisi Lisa. Choi tidak langsung menghabisi Lisa. Ia menyiksa Lisa agar mengaku kemana perginya Okju. Ternyata Okju belum meninggal. Ia hanya mengaku sudah membunuh Okju kepada bosnya agar ia tidak dihukum. Scene kemudian berpindah ketika Okju lagi di pedesaan. Ia memberikan pelajaran sekaligus menanyakan keberadaan si Choi. Dan setelah mendapatkan informasi keberadaan Choi, satu persatu rekan Choi ia bunuh di malam itu. Akhirnya, Okju menemukan keberadaan Choi di sebuah pacuan kuda. Di sana, ia memasuki lift. Dan ketika lift mulai turun, ia membunuh satu persatu orang yang berada di lift itu. Okju pun sampai ke tempat bosnya Choi. Ia melihat beberapa aktivitas memproduksi barang-barang terlarang. Okju bertanya kemana Choi kepada beberapa orang yang ada di situ. Tetapi tidak ada yang menjawab. Hingga akhirnya bosnya Choi datang dan menanyakan keadaan Okju. Bahkan, bos Choi ini meremehkan Okju. Tetapi tiba-tiba Okju langsung menembakkan timah panas ke kepala si bos.
Hingga semua orang di tempat itu pun terdiam ketakutan melihat aksi Okju ini. Di sini Okju bertanya lagi keberadaan Choi sambil mengancam dengan pistolnya. Tetapi mereka tetap diam saja. Dan akhirnya Okju pun menembak lagi. Namun sayangnya tembakan itu gagal karena Okju kehabisan peluru. Dan mau tidak mau baku hantam yang brutal pun terjadi lagi. Okju berhasil menghabisi semua orang yang ada di tempat itu. Ia berjalan mencari keberadaan Choi. Namun tak disangka ia malah bertemu dengan temannya Choi sambil membawa Lisa. Okju marah dengan apa yang ia lihat. Ketika Okju ingin menembak, tiba-tiba Okju ditembak duluan. Ternyata yang menembak dia adalah Choi yang sudah lama menunggu kedatangan Okju. Choi juga menembak temannya untuk menghilangkan bukti kejahatannya. Saat Choi ingin menembak kembali Okju, ia ditembak balik oleh Lisa yang ternyata masih hidup. Dan kesempatan ini pun dijadikan Okju untuk menembak Choi beberapa kali. Setelah Choi tumbang ditembak, Okju membawa Choi ke pinggiran pantai untuk membunuhnya. Di sini Choi meminta ampun kepada Okju. Namun, Okju sudah terlanjur marah dengan kelakuan Choi yang bejat dan membunuh temannya. Choi bertanya siapa sebenarnya Okju. Dan ketika itu juga Okju menjawab bahwa ia adalah sahabat balerina yang telah Choi bunuh. Di sini, Choi malah mengatai bahwa balerina adalah orang yang tidak pantas untuk menjadi seorang penari karena ia terlihat gendut. Dan tanpa pikir panjang, Okju langsung membakar Choi hidup-hidup. Akhirnya, aksi balas dendam Okju pun terselesaikan. Film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. Jangan lupa tonton juga film yang lainnya. See you next video. Bye-bye. I got blood